Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Naufal. Saya dari kelas Teknik Elektro Reguler Sore D. NIM saya 2212191041. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mata kuliah elektronika analog yang kedua. Sebelumnya saya membahas tentang op-amp dan sekarang dilanjut tentang pembahasan tentang dasar semikonduktor dan dioda. Masuk ke materi. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho antara konduktor dan isolator, yaitu sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm meter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator ada di tabel di bawah ini. Di bawah ini udah ada tabel ya, ada 3 benda. Yang pertama tembaga, silikon pada 300 derajat Kelvin, dan gelas. Pertama yang tembaga bersifat konduktor karena hambatan jenisnya paling kecil 1,7 dikali 10⁻⁸. Di antara di sini tembaga ini hambatannya paling kecil di antara yang lain. Yang kedua ada silikon pada 300 derajat Kelvin, bersifat semikonduktor dan memiliki hambatan jenis 2,3 dikali 10⁻⁵. Dan yang paling besar hambatannya itu gelas. Gelas memiliki sifat isolator karena memiliki hambatan jenis 7 dikali 10⁻⁶ ohm meter. Ya, ini masuk ke soal dari tabel yang slide sebelumnya. Jadi ada 3 buah bahan, yakni tembaga, silikon, dan gelas. Masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameternya 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besaran yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jawabannya, hitung dulu mencari R-nya dulu dengan rumus hambatan jenis dikalikan panjang benda dikalikan luas penampang. Karena ini gelas ya, jadi pasti bulat, luas penampang bulat, lingkaran. Dengan rumusnya VR kuadrat. Dan mencari R-nya itu diameter dibagi 2. Selanjutnya dihitung satu untuk masing-masing bahan dengan rumus I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R. Ini udah ada jawabannya soal yang tadi. Yang pertama itu tembaga dengan hambatan terbesar I sama dengan 0,46 dikali 10⁻⁴ ampere. Tembaga berarti hambatannya terbesar, berarti tembaga termasuk konduktor. Yang keduanya I sama dengan 3,41 dikali 10⁻⁹ ampere untuk silikon ya. Dan yang ketiga ini gelas, I sama dengan 1,12 dikali 10⁻⁻12 ampere. Perhatikan, arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor. Konduktor itu tembaga, semikonduktor silikon, dan isolatornya itu gelas.
Ya, lanjut ke bahan-bahan semikonduktor. Di sini udah ada contohnya di bawah ini ya. Yang pertama, trivalen. Trivalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron tertular 3 buah seperti boron atau simbolnya B, gallium simbolnya Ga, dan indium simbolnya itu In. Yang kedua, tetravalen. Tetravalen itu adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon atau simbolnya itu Si, dan germanium simbolnya itu Ge. Dan yang ketiga ini pentavalen. Pentavalen itu adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor atau simbolnya P, arsenicum simbolnya itu As, dan antimon atau simbolnya itu Sb. Ya, lanjut ke tabel periodik semikonduktor. Di sini ada bahan-bahan tabel periodik untuk bahan-bahan semikonduktor. Di bawah ini contoh ada tabelnya. Udah ada 3 golongan, yaitu golongan 3A, 4A, dan 5A. Masing-masing golongan tergantung sesuai dengan elektron terluarnya. Contohnya golongan 3A dengan 3 elektron terluarnya. 3 elektron terluar dengan contoh unsurnya boron, aluminium, gallium, dan indium. Dan golongan 4A dengan elektron terluarnya itu 4 elektron terluar, dan ada beberapa unsur yaitu karbon, silikon, germanium, dan tin. Dan yang ketiga ada golongan kelima memiliki 5 elektron terluar dengan beberapa unsur seperti nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimoni. Bahan-bahan semikonduktor. Yang pertama, bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Ge. Si itu adalah silikon dan Ge itu germanium. Jumlah elektron Si atau silikon 14 buah, jumlah elektron Ge atau germanium 32 buah. Jumlah elektron valensi atau bisa disebut elektron terluar Si maupun Si maupun Ge masing-masing 4 buah. Dan jenis ikatan kovalen. Jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni seperti gambar yang ada di bawah ini. Di sebelah kiri ada visualisasi 3 dimensi, dan gambar yang sebelah kanan visualisasi 2 dimensi. Jadi struktur kristal Si atau silikon pengulangan secara teratur sesuai 3 sel dimensi berbentuk tetrahedral. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Yang pertama, semua elektron berada pada ikatan kovalen. Jadi seluruh elektronnya itu berada pada ikatan kovalen. Yang kedua, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Yang pertama,
Agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dan ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau bisa disebut generation. Yang ketiga, jika dipasang benda potensial, terjadi aliran arus atau dalam kurung sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Jadi ini ada dua gambar. Yang keadaan pertamanya itu terbuka dan setelahnya itu tertutup ya. Lanjut ke jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau dalam kurung doping oleh atom asing. Ini udah ada. Ini semikonduktor intrinsik dibagi menjadi dua. Yang pertama itu semikonduktor tipe N. Contohnya itu yang pertama, pengotoran oleh atom pentavalen SPT, P, AS, dan SB. Yang kedua, atom pengotorannya disebut atom donor. Yang ketiga, pembawa muatan atau elektron, pembawa muatan elektron. Yang kedua ini semikonduktor tipe P. Contohnya itu yang pertama, pengotoran oleh atom trivalen seperti B, Ga, In. Atom pengotorannya disebut atom akseptor. Pembawa muatan hole. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan dopingnya itu untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau bisa disebut muatannya itu elektron atau hole saja. Dua itu perbandingan doping dengan rumus atom dopan dibagi atom murni sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Dopan itu adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor kristal tipe N. Di sini udah ada gambarnya. Udah ada gambar semikonduktor tipe N. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Ini semikonduktor kristal tipe P. Di sini udah ada gambarnya. Yang tadi itu tipe N itu gambar di sininya +5 dan yang tipe P itu +3. Hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hole
menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Lanjut ke piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor yaitu diode pertemuan PN, transistor, termistor, SCR atau silicon controlled rectifier, dan IC atau integrated circuit. Di bawah ini udah ada contoh-contoh semikonduktor, komponen semikonduktor. Lanjut ke diode pertemuan PN. Yang pertama, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapatkan penyuntikan atom donor. Yang kedua, pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Yang ketiga, diode pertemuan PN adalah pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anode pada sisi P dan katoda pada sisi N. Pertemuan PN. Di bawah ini udah ada gambar, contoh gambar pertemuan PN. Ketika kristal tunggal semikonduktor doping atom aspektor, hasilnya itu menjadi tipe P, dan kristal tunggal semikonduktor dan ini ada diode pertemuan PN. Di bawah ini udah ada gambar contoh pertemuan PN. Pertemuan PN terbuka. Di bawah ini udah ada gambar PN terbuka, pertemuan PN terbuka. Di sini udah ada hole, ion akseptor, ion donor, elektron, lapisan pengosong, jenis P dan jenis N. Jenis P itu ion akseptor dan jenis N itu ion donor. Bidang pertemuannya jenis P itu negatif dan jenis N itu positif. Jadi atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Nah, ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pertemuan PN terbuka. Yang pertama, lapisan pengosongan. Ada tiga ciri-ciri lapisan pengosongan. Yang pertama itu saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Dan yang kedua, terjadi recombination atau dalam kurung penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Dan yang ketiga itu di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan atau bisa disebut depletion region. Yang kedua, tegangan penghalang. Dengan ciri-cirinya yang di bawah. Yang pertama itu lenyapnya elektron hingga ion donor
positif dan lenyapnya hole hingga meninggalkan ion akseptor negatif. Dan yang kedua, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau bisa disebut barrier potensial, menimbulkan arus drift ke kiri. Dan yang ketiga itu, pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Dan di sini ada contoh ilustrasi pertemuan PM dengan prasikap maju atau bisa disebut forward bias. Yang pertama, adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah VO, maka potensial penghalang turun menjadi VO dikurangi VD. Daerah pengosongannya menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P, pembawa mayoritas, dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Selanjutnya, ini ada ilustrasi pertemuan PN dengan bersikap mundur atau reverse bias. Kalau yang tadi forward, yang ini reverse bias. Yang pertama itu ada hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi VO ditambah VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Yang kedua itu, karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Ketiga, pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode sampai anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻⁴ ampere. Grafik arus dioda. Di bawah ini udah ada contoh grafik arus dioda dengan reverse bias memiliki 100 volt dan V-nya forward biasnya 0,7 volt. Simbol dioda Zener di bawah ini. Simbol dioda Zener. Karakteristik untuk Zener bekerja pada bias negatif. Dasar analisa dioda. Di bawah ini udah ada simbol dioda, analisa diodanya, ada simbol dioda dan katoda memiliki ciri khusus ini garis cincin garis cincin pada diodanya. Jenis-jenis dioda ada junction dioda, Zener dioda, tunnel dioda, Schottky dioda, varaktor dioda, diak, triak, SCR, light emitting dioda atau LED, dan photodioda. Jenis dioda dan penggunaannya. Yang pertama, dioda silikon, penggunaannya itu untuk penyeara arus dan pengaman tegangan kejut dengan kodenya IN4001, IN4007, dan IN5404. Yang kedua itu
dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt dan Zener 3,2 volt. Yang ketiga dioda Bridge. Penggunaannya itu untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya dengan kode B40C800 kiprok pada kendaraan bermotor. Yang keempat, LED atau light emitting dioda. Penggunaan itu sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Rangkaian dioda di bawah ini udah ada contoh gambar rangkaian dioda ya. Garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau dalam kurung Kirchhoff Voltage Law atau KVL diperoleh dengan rumus V sama dengan VI dikurangi IRL, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Dan ini ada karakteristik dioda, atau ini ada contoh gambarnya. Garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI. Dan V sama dengan 0. Titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Gambar kurva karakteristik dinamis. Di atas sudah ada contoh gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Model dioda. Yang pertama, pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Yang kedua, pada reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan dioda dianggap bernilai tak hingga. Dan di bawah ini sudah ada contoh gambar rangkaian pendekatan pertama atau dioda ideal. Yang kedua, pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt. Dan VY untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Yang kedua, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Di bawah ini udah ada gambar rangkaian pendekatan kedua. Selanjutnya, pendekatan ketiga. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. Dalam kurung VY untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt dan VY untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Dan pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Dan ini ada contoh gambar rangkaian model dioda pendekatan ketiga. Dan ini gambar karakteristik. Ya, masuk ke contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besar tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Diketahui RF-nya itu 2,5 ohm. V inputnya itu 10 volt dan RL-nya itu 100 ohm.
Yang pertama dulu pendekatan 1 dengan rumus ID sama dengan V input per RL sama dengan 10 volt. V inputnya itu 10 volt, RL nya itu 100 ohm, berarti 10 volt dibagi 100 ohm, hasilnya itu 0,1 ampere. Lanjut ke pendekatan kedua. Rumusnya ID sama dengan V input dikurangi V Y per RL. V input itu 10 volt dikurangi V Y yaitu 0,6 volt dibagi 100 ohm sama hasilnya itu 0,094 ampere. Dan yang ketiga itu pendekatan ketiga dengan rumus ID sama dengan V in dikurangi V Y dibagi RL ditambah RF. Berarti hasilnya V in nya itu 10 volt, V Y nya itu 0,6 volt dibagi RL nya itu 100 ohm dan RF nya itu 2,5 ohm. Hasilnya itu jadi 0,092 ampere. Lalu mencari VD nya, rumusnya itu VD sama dengan V in dikurangi LD dikali RL sama dengan V in nya itu 10 volt dikurangin dikurangin ID nya itu 0,092 dikali RL 100 ohm, hasilnya itu 0,8 volt. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.